Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Mungkin Adit masih tidur atau jaga malam atau kayak gimana ya. Tetap jadwalnya tetap hari Rabu ya. Cuma karena kemarin pusing jadi nggak bisa ngajar. Jadi kita pindah hari. Jadi saja nih kalian Jumat kan kosong ya? Kosong kan ya ini Jumat gitu. Iya, kosong. Nah, ini pertemuan ketiga kita reklamasi dan pengerukan. Nanti akan ada sesi, insya Allah pada saat offline pertemuan kalau misalnya nih pertemuan yang membahas terkait dengan teknis pengerukan itu adalah pertemuan kelima, meskipun pertemuan kelima itu tulisannya kan daring di kampus, tapi karena pada saat pertemuan teknis membahas tentang teknis reklamasi itu saya mengundang orang lapangan, jadi nanti kalian akan diisi oleh orang lapangan yang berkaitan dengan reklamasi itu, jadi harus offline ya, datang semua offline karena itu tamu, jadi nanti kalian akan dapat penjelasan dari Bu, suaranya nggak kedengaran, Bu. Oh gitu. Iya. Sudah kedengeran? Ya, sudah. Kurang jelas. Oh, saya pakai headset soalnya. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Jadi nanti pertemuan ke 5 insya Allah ya, pada saat penjelasan terkait dengan teknis reklamasi di lapangan, kalian akan dapat materi dari orang lapangan. Jadi orang yang berkecimpung dalam dunia reklamasi, jadi harapannya bisa datang semua dan itu offline. Karena kalau online, ya bisa juga sih online, cuman harapan saya sih offline. Nanti kita lihat pada materi terkait dengan teknik reklamasi itu pada pertemuan keberapa. Nanti beliau yang akan menyampaikan materinya. Oke. Ini pertemuan kita ya kali ini. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Nah, terkait dengan daerah reklamasi ya. Daerah reklamasi yang ada beberapa Slide-nya mana, Bu? Oh, udah, Bu. Udah ya. Yang pertama daerah reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula. Jadi ada kawasan daratan lama itu kan banyak reklamasi ini di pantai ya. Nah, yang pertama ini daerah reklamasinya itu menyatu dengan garis pantai semula. Jadi berhubungan langsung dengan daratan yang baru. Daratan baru berhubungan dengan garis pantai yang lama, artinya berhubungan dengan pantai yang lama. Dan otomatis kan akan membentuk garis pantai baru tuh. Iya nggak? Nanti saya lihatkan gambarnya. Nah, penerapan model ini pada kawasan yang tidak memiliki kawasan dengan penanganan khusus atau kawasan lindung, seperti tidak ada kawasan pemukiman nelayan, tidak ada hutan mangrove, tidak ada hutan pantai, tidak ada kawasan perikanan tangkap, tidak ada terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi, tidak ada kawasan larangan, dan tidak ada kawasan taman laut. Itu yang boleh. Contohnya gini. Ini loh. Ini kalau ini kan terpisah ya. Misalnya ini lahan reklamasi. Muncul ya petanya muncul? Belum, Bu. Belum. Udah muncul. Ini aja deh. Ini muncul. Muncul dah, Bu. Nah, ini aja wes. Nah, yang dimaksud dengan lahan daratan lama bergabung dengan daratan baru tuh kayak gini. Jadi ini kan sebelum ini yang reklamasi itu yang ada tanda merahnya. Nah, yang reklamasi ini yang ada tanda merahnya. Ya. Jadi awalnya kan seperti ini toh. Seperti ini pantai. Terus mereka nambah daratan tanpa ada jeda sama sekali gitu loh, langsung ditambah di garis pantainya. Jadi otomatis kan menambah garis pantai ini. Nah, ini boleh dilakukan jika di daerah setelah garis pantai ini tidak ada kawasan-kawasan yang dimaksud tadi. Tidak ada hutan mangrove. Nah, kalau di sini misalnya ada hutan mangrove, ya otomatis mereka tidak boleh melakukan reklamasi di situ. Otomatis kan akan menebang mangrove-nya, akan menimbun mangrove-nya toh. Nah, ini untuk kawasan-kawasan yang tidak ada ini kawasan khusus atau kawasan lindung seperti yang telah dibahas di sini. Paham ya sampai di sini? Halo? Paham sampai di sini?
Iya, Bu. Yang lain paham nggak? Paham, lanjut Bu. Jadi Dan langsung menyatu ya. Itu kalau tidak ada tambak atau tidak ada tambak, tidak ada kawasan lindung, tidak ada hutan mangrove, jadi bisa langsung menyatu. Jadi nggak ada jedah air sama sekali di sini. Jadi itu langsung kayak daratan. Orang kalau melihat ini seolah-olah ini sudah daratan yang lama gitu karena menyatu. Bukan tambahan di sini gitu ya. Nah, kemudian daerah reklamasi yang kedua yang memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai. Jadi nggak langsung menyatu antara garis pantainya yang lama, daratan lama dengan daratan baru hasil reklamasi itu tidak menyatu. Ada jedah, ada kayak aliran sedikit lah gitu. Nah, tujuannya adalah yang pertama menjaga keseimbangan tata air yang ada. Yang kedua, menjaga kelestarian kawasan lindung, misalnya di situ ada mangrove, pantai, hutan pantai, dan lain-lain. Mencegah terjadinya dampak konflik sosial pastinya ya. Kira-kira kenapa kok bakalan terjadi dampak konflik sosial? Kalau misalnya daratan baru itu menyatu dengan daratan lama. Contohnya mungkin dampak atau konflik sosialnya seperti apa? kerusakan itu, Bu. Iya, kerusakan. Terus? Apa lagi? Yang dampak sosial. Coba deh kamu misalnya tinggal di daerah pantai ya. Rumahmu di dekat pantai, kayak Lukman misalnya dekat pantai. Itu otomatis, apalagi lantai 2 rumahnya. Biasanya kan kalau sudah di lantai 2 dia bisa ngelihat pemandangan pantai dengan mudahnya kan. Iya, Iya, Bu. Bu. Nah, tapi kalau misalnya ada tambahan daratan baru, otomatis kan dia terhalang. Ya, aku sudah nggak bisa lihat pantai lagi. Yang dilihat adalah rumah-rumah. Nah, itu salah satu konflik sosial. Oh, Jadi, konflik sosial itu kan orang per orang. Kalau sosial itu orang per orang. Mesti akan ada orang daratan lama yang tidak mau gitu ya, tidak mau. Biasanya saya bisa di sini pantai, terus sekarang terhalang rumah baru gitu. Misalnya kan nggak mau. Nah, itu salah satunya yang dicegah sehingga ada jeda apa? Ada jeda untuk aliran air dan juga mencegah tadi konflik sosial. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya selain konflik sosial itu, memang konflik sosial itu pengaruhnya luar biasa ya. Bisa ada demo loh kalau misalnya mereka tidak setuju itu. Uh, Kelestarian kawasan lindung yang paling penting. Jadi misalnya di situ ada mangrove seperti yang kita tadi bilang, kalau misalnya dipaksa daratan baru nyatu dengan daratan lama ya terjadi kerusakan Bu. Nah, jadi untuk menangani itu misalnya kayak di Blok ya. Misalnya nih. Misalnya di kawasan Blekok, kalian sudah pernah ke Blekok ya di biologi laut itu dulu. Mau ada reklamasi misalnya di sekitar situ, otomatis kalaupun mau ada reklamasi, selain ada tinjauan analisis dampak lingkungan, nggak boleh langsung di daerah mangrove itu, tapi agak jauh ke tengah misalnya. Di tengah laut itu loh, agak jauh ke tengah laut baru boleh. Yang tidak mempengaruhi ekosistem dari kawasan lindung tadi. Itu ya. Paham sampai di sini ya? Jadi diingat lagi yang materi kemarin, beberapa syarat yang ada di aturan undang-undang itu, terkait beberapa syarat yang harus dilakukan ketika mau mereklamasi. Yang kemarin waktu pertemuan dari luring itu ya. Salah satunya itu melakukan survei hidrooceanografi. Itu semua terkait dengan analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan itu kan yang terdampak alamnya, pantainya itu. Terus kemudian yang terdampak juga adalah sosialnya, ekonomi masyarakat di sekitarnya. Jadi itu perlu disurveinya itu survei alam dan survei sosial masyarakat sebelum melakukan reklamasi. Nah, hal-hal yang saya sebutkan barusan itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum melakukan survei-survei tadi dulu. Jadi sebelum melakukan survei ke lapangan, ini hanya mengecek secara kasat mata gitu loh. Oh, di sini ada mangrove, di sini ada ini. Oh, nggak boleh nih kita kayak kamu bikin proyek lah. Nanti kalau kamu sudah kalian sudah keluar ya mau bikin proyek, otomatis kan jalan-jalan dulu ke tempat yang mau dilakukan reklamasi, lihat-lihat dulu, bukan melakukan uji
kualitas airnya dulu, tapi ngeliat dulu, oh di sini lokasinya begini ya, di sini lokasinya ada mangrove-nya, berarti nggak boleh nih reklamasinya kita nyatu dengan daratan, kayak gitu-gitu kan, mesti jalan-jalan dulu lihat lokasi. Nah, di situ pertimbangannya, termasuk pertimbangan ini model-model reklamasi yang mau dibikin seperti apa itu dilihat ketika kunjungan pertama kali atau survei yang ngeliat-ngeliat tadi tuh, ngeliat lokasi. Ini contohnya yang terpisah. Ini lo ada jeda ya. Ini kan daratan lama, kelihatan nggak? Halo? Iya, Bu. Nah, ini kan daratan lama. Nah, ini reklamasinya. Nah, ini kan ada jeda toh. Yo, tetap di sini harus ada jalan. Tapi kan di sini ada jeda, nggak langsung nyatu dengan daratan yang lama. Kayak di Dubai itulah modelnya. Nggak nyatu kan, tapi memang di Dubai itu di konsep bener-bener artistik banget, seninya itu main di situ yang di Dubai. Nih, ada jeda ya di sini ya, nggak nyatu. Nah, kalau yang tadi kan langsung nyatu, kayak daratan ini yang merah itu hasil reklamasi. Cuma kalau kita nggak nggak lihat tanda ini kan seolah-olah ini daratan yang sudah lama bukan hasil reklamasi, jadi satu. Nah, kalau yang kedua ini ada jeda. Ya, ada jeda dengan tujuan-tujuan yang disebutkan di sini tujuannya. Kemudian yang ketiga, sebentar. Yang ketiga, daerah reklamasi gabungan dua bentuk fisik yang tadi terpisah dan yang menyambung dengan daratan. Suatu kawasan reklamasi yang menggunakan gabungan dua model reklamasi. Kawasan reklamasi pada kawasan yang potensial menggunakan teknik terpisah dengan daratan dan pada bagian yang tidak memiliki potensi khusus menggunakan teknik menyambung dengan daratan yang lama. Bisa dipahami? Jadi ini dua model yang tadi, model 1 dan 2 yang kita bahas, terpisah dan gabungan. Yang terpisah itu yang ada kawasan lindungnya, wajib dipisah. Nah, sementara yang tidak ada kawasan lindungnya, mungkin untuk menghemat ini kali ya, menghemat biaya juga bisa jadi ya. Yang tidak ada kawasan lindung dan ada kawasan-kawasan yang perlu dilindungi, maka dia menyatu. Jadi ada bagian yang menyatu dan ada bagian yang terpisah. Contohnya ini kan hasil reklamasi. Ini hasil reklamasi semua. Nah, yang lain ini kan menyatu. Ada beberapa bagian yang ini bukan ini yang lama ya. Yang di sini reklamasi rencananya, yang di sini menyatu. Nah, yang di sini reklamasi rencananya itu terpisah. Jadi itu dipisahkan oleh ini. Karena bisa jadi ini adalah alur lalu lalang dari nelayan, makanya dipisah. Ini ada kapal-kapal. Begitu, jadi ini gabungan. Insya Allah bisa dipahami dengan mudah sih. Artinya kalau tidak ada kawasan lindung atau kawasan tertentu yang wajib untuk dilindungi, maka boleh digabung. Boleh digabung dengan daratan lama. Tapi kalau misalnya ada kawasan lindung di daerah situ, maka perlu difikirkan agar kawasan lindungnya tidak rusak, yaitu tadi dipisah. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan betul-betul. Apa-apa aja sih yang harus dilihat ketika ingin membuat daratan baru, reklamasi, ini yang diperhatikan. Menjaga keseimbangan tata air, menjaga kelestarian kawasan lindung, menjaga agar tidak terjadi dampak konflik sosial, menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial atau biota laut, baik itu perikanan atau minyak. Otomatis kan nggak mungkin bangun di area yang di situ banyak aduan minyaknya. Ini kan nggak bisa ngebor minyak di situ. Kemudian yang kelima, menghindari kawasan rawan bencana tujuannya. Nah, itu tadi terkait dengan beberapa model reklamasi yang umum diterapkan di Indonesia dan juga di dunia tentunya, yang menjadi pertimbangan-pertimbangan tadi sudah disampaikan. Nah, ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Sebenarnya Bu. untuk parameter hidrooceanografi, sebagian ini kalian sudah pernah mempelajarinya di mata kuliah oceanografi ya.
mata kuliah oceanografi. Bentar ada yang mau tanya-tanya. Nah, yang pertama, parameter hidrooceanografi yang harus diperhatikan ketika kita mau membangun daerah reklamasi itu, daerah baru di pantai, adalah gelombang. Gelombang laut dibedakan menjadi beberapa macam tergantung pada gaya pembangkitnya. Gelombang itu kan macam-macam. Ada yang gelombang angin, artinya apa itu? Ombak. Kalau kalian nyebutnya ombak kali ya. Ombak itu muncul karena ada angin. Misalnya kalau kalian lihat kalau di pantai selatan mesti ombaknya selalu kenceng ya. Iya, Bu. Nah, kalau di pantai utara kalian bisa ngelihat kalau pas jalan-jalan ke Patak bisa ngamatin besarnya ombak ketika tidak ada angin dan ketika ada angin. Kalau di pantai utara kan cenderung tenang sebenarnya. Tapi coba pada saat ada angin, itu ombaknya lebih besar. Nah, itu berarti adalah gelombang angin, gelombang yang dibangkitkan oleh adanya tiupan angin. Gitu. Terus gelombang pasang surut. Nah, ini juga gelombang itu disebabkan oleh adanya pasang surut. Nanti saya jelaskan terkait dengan pasang surut saja. Mungkin dari kalian ada yang belum paham atau sebenarnya sudah pernah diajarin tapi kalian lupa. Pasang surut itu diakibatkan oleh apa? Daya tarik benda-benda langit terhadap matahari dan bulan ya. Jadi gravitasi matahari dan bulan. Terus kemudian gelombang tsunami. Nah, gelombang tsunami karena letusan gunung berapi atau gempa di laut. Gelombang tsunami itu termasuk gelombang berdiri. Jadi kenapa kok sampai tinggi kayak gitu? Karena dia cicek. Kalian pernah dijelaskan nggak tentang gelombang tsunami? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi dia termasuk gelombang berdiri. Jadi tipenya itu termasuk gelombang berdiri. Misalnya kalau ada kalau misalnya ada gempa atau ada patahan gelombang tektonik, itu biasanya yang lebih rawan terjadinya tsunami. Contohnya di pantai selatan, di tempatnya Lukman, itu kan banyak sekali lempengan tektonik kan. Nah, itu yang rawan sekali di situ terjadi gempa yang mengarah pada tsunami. Nah, kalau di pantai utara itu kecil sekali dan bahkan mungkin kecuali takdir Allah yang menentukan ada tsunami ya. Kalau secara sains dari kondisi alam tidak mungkin di pantai utara itu ada tsunami. Tapi yang mungkin ada itu adalah banjir rob. Banjir rob ya. Jadi karena di pantai utara tidak ada lempengan patahan tektonik, gelombang tektonik itu. Terus kemudian kita juga tidak berhubungan langsung sama samudra. Sedangkan di daerah Lukman itu dia berhubungan langsung dengan samudra yang selatan. Nah, kalau kita di pantai utara kita dilindungi oleh ada Pulau Madura, ada pulau-pulau lain yang intinya samudra itu nggak berhubungan langsung dengan pantai utara kita di Situbondo. Gitu. Kemudian yang keempat, gelombang yang dibangkitkan oleh kapal yang bergerak. Nah, biasanya ria-ria air itu atau ombak-ombak di sekitarnya itu akan lebih besar kalau ada kapal yang bergerak dibandingkan dengan yang sekitarnya gitu ya. Gelombang ini yang menimbulkan energi yang dapat mempengaruhi profil pantai. Profil pantai kenapa? Kenapa yuk kira-kira kenapa kok bisa mengubah profil pantai? Gelombang dapat menimbulkan energi yang dapat mempengaruhi profil pantai. Kenapa kira-kira? Gelombang itu bisa bikin terjadinya erosi nggak? Bisa, Bu. Iya, Bu, bisa. Nah, karena itu, kalau dia bisa menyebabkan erosi, mengikis, artinya yang semula tinggi, semula ada daratan, kan bisa terkikis. Kalau misalnya tidak ada breakwater, lama-lama terkikis, akhirnya profil pantainya berubah kan? Iya. Dari awalnya tinggi menjadi rendah, yang awalnya agak menjorok ke tengah, tiba-tiba jadi terkikis sampai ke itu kan jadinya jalan. Itu kan jadinya perubahan garis pantai, Bu. Benar. Perubahan garis pantai dan sekaligus mempengaruhi profil dari pantai kan? Ketinggian pantainya gitu ya. Selain garis pantai kan ketinggiannya, terus bawahnya kadang atasnya itu tidak tergerus tapi dia kadang menggerus di bawahnya gitu-gitu kan. Makanya
perlu adanya breakwater tadi untuk memecah gelombang ya. Memecah gelombang itu artinya kalau gelombang itu kan yang besar, ketika kena breakwater jadi pecah, jadi area kecil akhirnya sudah tidak mengandung energi yang besar. Karena gelombang yang dibawa dari tengah itu energinya sangat besar. Nah, dipecahlah oleh yang namanya breakwater. Ketemu breakwater, kalau nggak ada breakwater, maka yo pecahnya ketika dia ketemu garis pantai. Nah, ketemu garis pantai, garis pantainya yang intinya kalau kayak gelombang apa, pemecah gelombang itu kan ibaratnya breakwaternya itu kan kayak jadi garda terdepan untuk melawan gelombang gitu ya bahasanya. Nah, lama-lama breakwater pun dia akan mengalami yang namanya kerusakan karena sering dihantam oleh gelombang-gelombang tadi. Makanya kata Lukman di mana di Banyuwangi itu di Pulau Merah, breakwater itu hanya bertahan berapa? 1 tahun. 1 tahun nggak ada, Bu. Udah hancur. Nggak ada. Karena memang gelombangnya yang sangat luar biasa besar ya. Dan saya rasa pihak sana pun juga pasti sudah melakukan upaya lah. Kalau saya berpikir. Itu aja Bu. Sekarang di pelabuhannya, Bu. Maksudnya itu sampai ke pinggir itu udah kegerus itu, Bu. Bangunannya hancur semua. Oh. Jadi breakwater yang di tengah, ya, yang di tengah hancur, terus yang di belakang sendiri itu ya juga hancur di pas garis pantai kan ada bangunan gitu. Itu juga hancur. Berarti breakwaternya sudah perlu sudah perlu diperbaiki, jadinya nggak kena ke bangunan yang setelahnya berarti ya? Ya Sudah nggak mampu. Breakwaternya sudah tua. Kemarin kan baru pembangunan gitu, Bu. Pembangunan dibangun semua. Nah, terus kena ombak itu. Yang belakangnya juga pembangunan juga dulu. Terus kena ombak, yang depan tuh hancur, terus ombaknya kan sampai ke pinggir. Itu begini semua, jadi bangunannya pecah-pecah semua sekarang, hancur itu. Nah, itu terus tempat jalan itu udah kena gerus itu. Udah ambrol-ambrol gitu. Iya, tempat jalan gitu kan ada jalan kecil gitu. Situ udah kegerus dah jalannya itu. Waduh. Iya. Kegerusnya parah itu. Berarti memang harus lebih tinggi ya. Bisa jadi kurang tinggi breakwaternya sehingga apa? Memang gini kan kondisinya ya. Kurang. Halo? Ya, Bu. Nah, gelombang itu kan para nanti kalau kalian jadi pemangku proyek atau bekerja di situ ya, hal yang harus diperhatikan kan selain besarnya gelombang juga adalah ketinggiannya ya, pasang surut itu. Nah, ketinggian kenapa penting? Karena kalau tadi dipasang tertinggi, misalnya breakwaternya itu di bawah pasang tertinggi, lah percuma gitu kan. Iya nggak? Iya, Bu. Nah, itu nanti ya dibahas di pasang surut coba nanti. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan selain gelombang itu terkait dengan besarnya hantaman yang akan mempengaruhi kalau misalnya daerah reklamasi ini terkait dengan daerah reklamasi. Namanya daerah reklamasi, kamu punya reklamasi ya ini ya, misalnya ya. Namanya daerah reklamasi, kenapa kok juga penting sih terkait permasalahan gelombang dan lain-lain? Karena nanti otomatis rumah ini pun harus dilindungi. Ini kan rata-rata rumah-rumah gitu bunyinya reklamasi ya. Otomatis kan harus melindunginya dengan adanya tambahan kayak breakwater, tapi di konsep misalnya kayak di konsep taman laut gitu, taman perumahan kayak di Dubai. Mana ya di sini tidak ada filenya yang Dubai. Coba. Kalau yang Dubai kan kemarin ada pelindungnya kan di sampingnya itu. Kayak palemnya yang berbentuk seperti ini, berbentuk lengkungan, itu sebenarnya adalah untuk menahan gelombang. Tujuannya itu gitu. Seolah-olah memang kayak bentuknya jadi kayak palem banget, tapi sebenarnya yang atas itu yang bentuknya melengkung itu untuk melindungi daerah sekitarnya dari pengaruh gelombang. Jadi aman gitu loh, tenang di situ. Perumahan itu tenang gitu. Nah, itu yang pertama tadi gelombang. Nah, selain gelombang yang menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus maupun tanya pantai, serta gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pantai. Jadi energinya tadi mengubah profil pantai, kan gelombangnya menimbulkan arus dan transport sedimen. Transport sedimen itu artinya tanah tuh loh, tanah yang dibawa. Jadi di satu sisi, seperti yang saya sampaikan, kalau ada yang terkena, misalnya ada pembangunan breakwater ya,
Misalnya ada pembangunan breakwater seperti ini. Nah, terus arus misalnya dari sini. Arus misalnya dari sini. Nah, otomatis kalau arus dari sini yang tergerus di daerah mana? Arusnya dari sini. Bentar, bentar. Bentar. Nah, ketika ada arus dari arah sini, dari arah nih, arus yang merah. Ini breakwater. Yang biru itu adalah breakwater. Di sini daratan. Di sini daratannya ya. Di sini misalnya daratannya. Di sini. Ini daratannya. Di sini daratannya. Memanjang ke sini. Breakwater kan sejajar Gambarnya dengan. mana? Hah? Yang mana gambarnya ini? Ini loh. Misalnya ini breakwater. Ini daratan. Misalnya ini daratan. Saya buat daratannya dulu. Nah, ini daratan. Ini breakwater. Nah, arus datang yang merah misalnya dari sini. Kira-kira di satu mengalami apa? Yang perlu kalian ingat ketika ada gelombang atau ada arus mengenai suatu breakwater, mengenai satu tempat yang di sebenarnya ini adalah di sekitarnya juga masih disekelilingi oleh air laut, maka di satu sisi dia mengalami yang namanya erosi, di satu sisi dia mengalami yang namanya sedimentasi atau tanahnya pindah ke situ. Nah, kira-kira kalau arusnya dari sini, arusnya merah ini mengenai breakwater ini, yang satu mengalami apa, yang dua mengalami apa? Dua itu di daerah sini, di dekat breakwater yang sebelah sana. Ini breakwater sebelah sini. Mengalami apa? Yang satu mengalami gerusan gitu, enggak? Gerusan atau erosi. Terus yang kedua? Yang dua hmm, Jadi ketika ada satunya mengalami erosi, yang satu pasti mengalami yang namanya penumpukan sedimen, atau sedimentasi. sedimentasi. Jadi tanah sedimentasi itu kan artinya tanah-tanah yang di sini itu digerus, yang satu itu digerus tuh dibawa kan gini muter toh. Nah, dibawalah ke sisi sini kan. Jadi yang terjadi penumpukan sedimen itu adalah di wilayah dua yang ini gitu. Yang ini mengalami gerusan gitu. Bisa dipahami ya. Jadi itu konsep secara umum terkait dengan terjadinya sedimentasi, terjadinya apa tadi? Erosi ya. Tuh. Jadi nggak bisa sembarangan. Sebentar, agak lihat lagi. Jadi misalnya di sini ada terumbu karang. Misal ya, di sini ada terumbu karang misalnya. Arus dari sini. Tepat nggak bangun di breakwater di sini? Misalnya di sini ada terumbu karang. Sebelah mana ya, Bu Garang? Ntar dulu, ntar kasih bulat-bulat. Sih man. Ntar kasih bulat-bulat. Nah, misalnya di sini ada terumbu karang. Misalnya di sini yang kuning ini adalah ada terumbu karang. Arus itu dari sini. Nah, kata Rukman kan di satu itu ada erosi. Nah, di sini ada sedimentasi di daerah sini. Kira-kira tepat nggak breakwater yang dibangun di sini? Enggak kayaknya, Bu. Kan pasti kan ketutup pasir, Bu. Nah, jadi ketika terumbu karang di sini, terus di sini adalah kemungkinan besar terjadi sedimentasi, akan ada sedimentasi, berarti nanti terumbu karangnya akan tertutup pasir atau tertutup lumpur lah, tergantung jenis pantainya, pantai apa ya. Nah, otomatis ketika terumbu karang itu terkena lumpur atau pasir akan terjadi yang namanya bleaching atau
pemutihan itu ya. Nah, jadi nanti tambah lama tuh jadi rusak terumbu karangnya. Jadi sebaiknya terkait dengan breakwater dan lain-lain jangan dipasang di daerah yang ada terumbu karangnya, misalnya untuk melindungi pantai ini. Karena itu tadi, karena sebenarnya terumbu karang itu kan tempat lalu lalangnya ikan juga, dia butuh arus yang baik kan, butuh arus yang baik untuk pertumbuhannya gitu. Jadi salah kalau misalnya dibangun di sini breakwaternya sementara di sini ada terumbu karang, karena nanti akan ada resiko sedimentasi. Tuh. Terus kemudian yang parameter yang kedua ini adalah angin. Angin ya, selain gelombang tadi ada angin. Nah, angin ini sebenarnya pembawa ya. Tadi kan yang mempengaruhi jalannya gelombang juga angin kan. Angin yang berhembus di atas permukaan air akan memindahkan energinya ke air. Kecepatan angin menimbulkan tegangan pada permukaan laut. Sehingga permukaan air yang semula tenang akan terganggu dan timbul riak gelombang kecil di atas permukaan air. Sampai di sini bisa dipahami maksud kalimatnya. Bisa dipahami maksud kalimatnya? Ya, bisa dipahami berarti ya kalau nggak bilang ya. Jadi angin itu salah satu pembangkit gelombang. Kalau tadi ada beberapa ciri gelombang, ada gelombang angin, ada gelombang apa tadi ya, gelombang tsunami. Nah, angin ini menjadi salah satu parameter hidrooceanografi yang penting untuk yang dilakukan sebelum kita membangun sebuah proyek, terutama reklamasi atau daratan yang cukup luas. Kalau cuma breakwater, parameter gelombang dan arus saja insya Allah cukup. Nah, tapi kalau angin ini juga menjadi parameter yang penting untuk membangun sebuah daratan baru. Apabila kecepatan angin bertambah, riak menjadi semakin besar. Bila angin berhembus terus, akhirnya akan membentuk gelombang gitu. Semakin lama dan semakin kuat angin berhembus, semakin besar gelombang yang terbentuk. Tapi itu nggak pengaruh sama arus. Jadi pengaruh. Arus sama angin. Kalian bisa ngelihat arus itu kan kayak pergerakannya secara umum dari air laut kan. Kalian Iya, Bu. bisa ngelihat, kalau secara umum kalian bisa ngelihat arus dengan cara apa? Cara mudahnya kalian bisa ngelihat arus itu ke arah mana itu dari cara apa? Dengan Ya cara apa? kalau waktu mancing kan kelihatan, Bu. Naik perahu mancing kan kelihatan arusnya gimana. Mancing. Iya, kan kelihatan. Tak dari Terus, senarnya gitu. ya. Terus yang paling mudah misalnya ngajarin anak kecil, itu kalian tinggal aja cemplungin bola. Nanti itu kan kelihatan bolanya mengarah kemana. Bola kecil, cemplungin aja. Nah, itu sudah menunjukkan arus itu ke arah mana. Tapi kalau arusnya berlawanan sama angin, Bu, gimana, Bu, jadinya? Apanya? Arusnya berlawanan sama angin. Nanti kan itu berarti kan gelombang dan itu kan datangnya kalau ada pembangkitnya itu tadi kan, sementara arus kan sudah jelas ke arah mana gitu ya. Nah, Iya, Bu. nanti bisa berubah jika kecepatan anginnya itu lebih tinggi. Jika kecepatan anginnya lebih tinggi, akhirnya membentuk gelombang tadi kan akan kalah. Arus kan rata-rata energinya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan gelombang yang datang. Karena gelombang pun datangnya kan tidak terus-menerus, artinya ada rentang waktu di mana dia berhenti sejenak, terus datang lagi gitu ya, tergantung dari pembangkitnya. Pembangkitnya gelombang itu apa? Dan apakah terus-menerus juga, misalnya anginnya, apakah anginnya terus-menerus, kan tidak selalu gitu. Tapi kalau arus kan dia terus-menerus. Nah, terkait dengan tinggi dan periode gelombang yang dibangkitkan dipengaruhi oleh angin, ini ada caranya khusus untuk melihat ke arah mana sih angin itu bergerak, dengan kecepatan berapa, dan kira-kira sampai sepanjang berapa. Itu ada modelingnya menggunakan Windrose. Mungkin sebelumnya sudah pernah dikasih tahu ya? Atau belum? Lupa, Bu. Jadi ini nanti ya, ini terkait dengan pakai Windrose.
Harusnya di prospan sih sudah, ini di prospan atau ya di prospan ya. Jadi untuk mengetahui ini kecepatan angin, terus jadi kalian butuh data angin dulu, butuh data angin. Nah ini pendugaan peramalan gelombang. Ini data-data untuk Windows ya. Jarak titik pengukuran angin hingga fase akhir diperkirakan anginnya seberapa. Jarak ini digunakan membantu Google Earth. Fase diambil pada 2 titik alur pelayaran untuk lebih mewakili kondisi gelombang di alur tersebut. Jadi ngambilnya, kalian berdiri di titik 1, kalian berdiri di titik 2, situ ngambil data kecepatan angin, terus nanti dimodelkan. Nah, nanti saya share di kalian, tapi lihat ya, saya share di Classroom ya mungkin ya videonya. Tapi nanti dilihat videonya, itu ada beberapa cara untuk menentukan kecepatan fetch efektif atau windrows. Jadi nanti kalian akan membentuk sebuah mawar angin. Mawar angin itu bentar. Mawar angin Windows. Ada caranya menggunakan aplikasi Windows itu, tapi ada juga yang menggunakan Excel, bisa menggunakan Excel. Nah, kalian kalau mau melakukan penelitian terkait itu, bisa pakai yang mudah, yaitu menggunakan Excel itu, mudah sekali. Nah, ini udah bisa ya. Bisa langsung di kopas. Bentar. Saya mau kasih tahu yang contohnya Windows. Nah, ini Windows. Jadi nanti hasil akhirnya dari data yang didapatkan, terus kemudian dimasukkan ke dalam Excel atau dimasukkan ke dalam WR plot, Windows plot, hasilnya itu nanti seperti ini. Jadi nanti akan kelihatan ke arah tenggara misalnya, ini kan ada tulisan ke arah utara, ke arah barat, ke arah apa? Ke arah timur, ke arah selatan, ke arah tenggara, ke arah barat daya, barat laut, itu ini kelihatan kan berapa sih angin itu akan sampai berapa persen ke situ, sejauh mana sih angin itu akan merambat gitu. Jadi hasilnya kayak gini, nanti bentuk garis-garis. Kalau dulu saya disuruh buat garis-garis kayak gini, oceanografi ya. Jadi itu kelihatan, oh ini anginnya ternyata menjangkau sampai pulau ini misalnya. Nah, ini kan yang dicek di pulau ini. Biasanya itu kalau di sini ada pulau-pulau lagi, dia akan sampai ke sini pengukurannya. Karena otomatis angin itu akan terhalang atau terhambat oleh pulau ini kan, nggak akan terus sampai ke tengah kan. Kalau ada pulau kecil lagi. Gitu. Jadi hasilnya itu nanti seperti ini. Nah, nanti akan saya kirimkan di Classroom videonya, video cara menentukan WR plot menggunakan Excel atau juga ya menggunakan Excel aja, soalnya lebih mudah kalau menggunakan Excel dan kalian sudah familiar dengan Excel. Ini. Jadi nanti akan kelihatan ketinggian yang harus dihindari itu ketinggian berapa gitu-gitu, hasil penelitian saya ambil dari jurnal ini. Ketemu fetch efektifnya. Jadi pada bulan Agustus otomatis data angin bulan ini kan bulan November ya. Data arah dan kecepatan angin bulan November. Dari bulan satu ke bulan yang lain itu otomatis kan data anginnya berbeda, tergantung dari tadi yang disampaikan adalah pembangkit gelombangnya. Cuma untuk menentukan untuk proyek bangunan, berarti kan kita harus mengukur selama 1 tahun itu, mengecek selama 1 tahun itu rata-rata arah angin kemana sih, besarnya berapa sih. Nah itu kan tidak akan berbeda jauh di tahun berikutnya, walaupun di bulan-bulan itu terjadi perubahan-perubahan, tapi pasti tidak akan beda jauh. Jadi itu yang perlu dilakukan kalau kalian ingin membangun sebuah area reklamasi, adalah data angin, terus kalian plotting menggunakan WR plot, ini ke arah mana gitu. Jadi akan
terkait dengan bangunannya, apa yang perlu dilakukan untuk melindungi dari angin, kalian bisa menentukan. Jadi nggak ngasal, oh hari ini anginnya kesini nih, nggak berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan data yang ada gitu. Itu untuk angin. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah pasang surut. Bentar saya minum dulu. Mana tadi ya? Nah, yang ketiga adalah pasang surut. Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut. Tinggi pasang surut adalah jarak vertikal antara air tertinggi dan air terendah yang berurutan. Tinggi pasang surut. Periode pasang surut, waktu yang diperlukan dari posisi muka air laut pada air rata ke posisi yang sama berikutnya. Jadi periodenya itu dari yang pasangnya itu misalnya pasang dengan tinggi yang sama itu pada ketinggian misalnya tanggal 1 itu ketinggian pasang surutnya adalah 15 berapa ya? 10 lah, misalnya 10 meter misalnya. 10 meter misalnya. Terus pada tanggal ke-14 itu 10 meter lagi. Nah, itu berarti periode pasang surut. Jadi dia periode pasang surut itu waktu yang diperlukan dari posisi muka air pada muka air rata ke posisi yang sama berikutnya. Jadi berarti kan ketinggian sama. Artinya itu periodenya. Makanya kalau mau ngecek pasang surut, mau penelitian terkait pasang surut seperti yang saya bilang kemarin, minimal itu berarti ya 1 periode pasang surut. Misalnya 15 hari, ya berarti kalian setengah bulan itu ngamatin tentang ketinggian pasang surut. Dan itu dilakukan tidak jam 6 terus kemudian jam 6 sore, enggak, tapi rutin. Misalnya 2 jam lagi dicek, tiap 2 jam dicek gitu. Jadi biasanya kalau anak penelitian terkait pasang surut itu nginep untuk mengecek setiap saat sampai 15 hari. Gantian sama teman-temannya. Nah, ini ya terjadinya pasang surut. Ini sekilas aja sih, karena kalian pasti sudah paham kenapa kok bisa terjadi. Ini kan terjadi pasang karena terjadi gaya tarik ke arah bulan. Ya, ini kan tertarik kan kayak tenaga gravitasi. Jadi di sini menggembung, di sisi lain airnya surut. Jadi yang menggembung itu terjadi pasang gitu. Yang tertarik ke arah bulan itu yang mengalami pasang. Nah, gitu. Ini air laut surut, air laut pasang. Karena kenapa? Dipengaruhi oleh gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu kalau kalian ngebut naik motor dibelokkan misalnya di sini, nah otomatis kan akan ke sana ya, tertarik ke sana ya, tertarik ke arah sana. Motornya itu akan lebih tertarik ke arah bulan kan. Kalau saya bilang pergerakan air misalnya, terkait pergerakan air, misalnya air bergerak dengan sangat cepat, otomatis dia akan menggerus di daerah sana yang sini. Sementara yang di sini terjadi sedimentasi, itulah pengaruh dari gaya sentrifugal. Itu. Jadi berlaku gaya sentrifugal juga di situ. Nah, ini beberapa pengertian sih terkait dengan pasang surut. Cuman nggak usah dihafal, ya nggak masalah, cukup untuk jadi pengetahuan aja. Muka air rendah itu maksudnya seperti apa, muka air tinggi rata itu seperti apa, muka air laut rata, muka air tinggi tertinggi, muka air rendah terendah itu seperti apa. Itu. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan parameter terkait dengan daerah reklamasi. Itu tadi kita sudah bahas daerah pelaksanaan reklamasi itu seperti apa. Terus kemudian apa aja yang bergabung, terpisah, dan ada yang model gabungan dan terpisah. Terus parameter hidrooceanografi yang harus diperhatikan. Tadi ada gelombang, ada angin, dan ada pasang surut. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang arus dan parameter yang lain juga. Parameter hidrooceanografi yang lain. Nah, untuk WR plot, coba saya putarkan videonya ya di sini.
untuk yang contoh WR menggunakan apa tadi? Menggunakan Excel. Sebentar saya stop sharing. Nanti kalian coba lihat ya. Sebentar. Sebentar. Saya coba share lagi yang untuk mengetahui. Mana videonya tadi? Nih. Kelihatan nggak?
Nggak ada suaranya, Bu. Kok nggak ada suaranya? Oh, nggak dengar ya? Ya, Bu, nggak ada suaranya. Walah, kenapa baru ngomong? Nggak dengar, Bu. Oh, enggak. Kalian kok baru ngomong sih? Iya, lupa. Kira sampean lagi ngedit, Bu, ngedit itu. Wah, jalan-jalan gitu ya? Oke, nanti Iya. nanti videonya tak share aja di ini deh kalau gitu di Classroom. Iya. Mungkin audionya ini atau apanya yang bermasalah jadi nggak bisa berdengar. Pantesan kok nggak ada Ya ampun, suaranya. dari tadi kalian berarti nggak dengerin tuh, cuma lihat Apa cuma jalan-jalan asal. kukira cuma ngedit, Bu, sampean, Bu, itu. Oh, dari tadi ngedit terus gitu. Iya. Ah, ya wes. Bingung nyampe, Bu. Hah? Iya, nggak ada suaranya, Bu. Tadi. Nah, ya itu. Udah tak matikan dah. Nanti kalian tak share aja di mana ya enaknya ya. Share di Classroom aja deh kalau gitu gak ada hilang. Nanti Iya, Bu. materi-materi ini sama dengan ya, materi sebelum kalian butuh materi sebelumnya nggak yang luring 1-2 Materinya apa, Bu? materi yang ini sebelumnya. Kalau luring kan nggak ada saya share di Classroom. Kalau butuh nanti saya share di Classroom materi yang 1-2. Kirim dah, Bu. Iya, dah, Bu. Biar lengkap, Bu. Bocah. Cuma Iya, Bu. dikirim udah dibaca. Iya, dah baca, Bu. Sama Tenang. video yang tadi nanti juga kalian ini ya, kalian lihat lagi tentang cara mengubah data angin menjadi mawar angin. Terus itu yang akan insya Allah kalau kalian bekerja di bagian reklamasi itu nanti sangat dibutuhkan banget. Minimal kalian tahu lah, minimal kalian tahu oh konsepnya kayak gitu caranya. Walaupun nanti keahlian itu biasanya ketika kalian sudah bekerja bisa dipahami lebih lanjut lagi. Cuman harusnya sih mungkin kemarin nggak ada kali ya. Waktu Praspan ada yang cara mengubah data angin menjadi mawar angin gitu, pernah nggak? Gimana, Bu? Cara mengubah data angin menjadi mawar angin pernah disampaikan nggak? Atau mungkin karena waktunya tidak nutut ya, jadi nggak pernah. Jadi kalian sebenarnya bisa belajar mengubah data angin menjadi mawar angin itu ketika pembelajaran prospan atau oceanografi. Prospan sih lebih ke prospan biasanya. Belum berarti ya? Belum pernah ya? Lupa ya, Bu. Nggak tahu, kayaknya belum ya. Lupa juga Belum. di respon, Atau belum. mungkin pernah diinfo kali ya, cuma nggak ada tugas tapi ya. Coba nanti kalian lihat deh. Kalian nanti akan, oh ini pernah Bu gitu. Coba kalian lihat videonya, nanti saya share di Classroom. Silakan dilihat. Oh gitu tuh caranya. Nah, kalau belum nanti kalau misalnya kita ada waktu di akhir perkuliahan reklamasi, kita coba bikin bareng-bareng salah satu cara bikin data angin sederhana, terus kita bikin KWR plot gitu. Ya, Bu. Biar jadi mawar angin. Oke, insya Allah itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Ya, Bu. Untuk perkuliahannya tetap hari apa ya kita? Hari Rabu ya. Hari Rabu jam 11 kalau nggak salah. Jam berapa sih? Jam 11 ya? Iya, Bu, jam 11 ya. Jam kedua kan? Oke, jam 11. 10 aslinya. Hah? 945. Aslinya 945, Bu. Oh iya dah. Iya, Oh Bu. 945. Oh iya, Oh iya 945. 945. Kan biasanya mundur karena ada pembelajaran apa gitu kan? Kalian ada Nggak pembelajaran ada. apa gitu? Nggak ada, Bu. Enggak yang luring? Yang luring Enggak ada, Itu Bu. kan yang luring yang hari mah. Selasa, Bu. Nggak ada, Bu. Jadinya diganti hari Rabu waktu itu, Bu. Tapi kan akan 945, Bu. Oh ya sudah 945 hari Rabu kan? Iya, Bu. Kayak sebelumnya waktu luring itu saya ingat ada Pak siapa gitu, Pak Ilham kalau nggak salah, Bu Ina masuk dulu. Akhirnya enggak jam Ya, itu 945. yang hari Selasa anak-anak ada yang masuk kan, Bu. Jadinya diganti hari Rabu. Oh, aslinya itu hari Selasa. Ya, berarti tetap 945. Iya, Bu. Oke. Oke, 945. Terus tuh hari Rabu itu ada kuliah lagi nggak?
Pak Riki Bu jam 12 12 Oh, berapa? jam 12. Hmm. Karena kalian belum mengumpulkan semua yang pernyataan luring itu, terserah. Kalau misalnya kalian nggak capek, misalnya Pak Riki kan daring. Misalnya saya mau luring, kalau kalian nggak capek, lari satunya daring satunya luring. Misalnya nggak capek ya nggak apa-apa ke kampus. Tapi kalau misalnya mau daring, karena memang pertemuan keempat itu tetap daring, silakan daring juga. Jadi nanti jam 9.45 daring, setelah itu Pak Riki juga daring. Kalian dari terus ya, Bu. Boh, Daring dah, Bu. keluar mana? Daring, daring. Kalian jalan-jalan paling ya, makanya tak daring. Nah, itu Kerja. pernyataannya Enggak sih, tak kerja. pernyataannya tak Kerja, tunggu Bu. cuman Gita yang ngumpulinnya. Kamu juga, Rif? Itu suratnya tuh di kita semua, Bu. Jadi Sudah makanya dikasihkan ke Pak Yudi. Oh, udah Semuanya kasih tuh. Ya, Sudah yang punya dikasihkan ke Pak Yudi. Ya kalau ngumpulin, kalau mau udah sesuai kampus, kenapa ngumpulin pernyataan? Biaya-biaya materai aja. Enak daring, Bu, kerja. Semuanya kan uang kalian ya. Udah kerja apa, Rarif? aku ngikut teman-teman, Lah. Bu. Kalau teman-teman Bantu enaknya orang tua gitu. luring, ya luring gitu, Bu. Kamu udah pulang tadi, Man? Pulang nggak, Bu, ini? Ya kalau ada luring, Makanya. pulang ke sana lagi.